Alur cerita lengkap Kimetsu no Yaiba Part 15. Arc pelatihan pilar dimulai. Bisa dikatakan ini akan menjadi season 4 dari anime Demon Slayer. Para pemburu iblis yang peringkatnya berada di bawah pilar akan dilatih oleh pilar secara langsung. Biasanya para pilar hanya akan melatih penerusnya saja. Hal itu karena para pilar terlalu sibuk. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pilar, seperti melindungi wilayah mereka, mengumpulkan informasi tentang iblis, dan mengembangkan keahlian pedang mereka. Tapi sejak Nezuko menaklukkan matahari, para iblis tiba-tiba berhenti muncul. Itu seperti hari tenang sebelum pertempuran besar. Dan karena itu sekarang para pilar hanya perlu fokus patroli malam dan latihan di pagi hari. Zenitsu yang lebih awal mengikuti latihan pilar itu terlihat sangat pucat. Dia merasa itu sebuah neraka dunia. Sedangkan menurut Tanjiro itu menakjubkan. Tanjiro mengatakan trik untuk membuatmu berkembang adalah berpasangan dengan orang yang lebih kuat darimu. Menghadapi yang lebih kuat akan membuatmu lebih sering menggunakan nafasmu dan membuatmu semakin kuat. Zenitsu semakin marah mendengar ucapan Tanjiro. Dia menggigit Tanjiro lalu mengatakan pertemanan mereka akan berakhir jika Tanjiro mencoba bersikap positif dan optimis. Zenitsu merasa Tanjiro beruntung karena tulangnya masih belum pulih. Jadi Tanjiro bisa mendengkur seharian, sedangkan Zenitsu harus menghadapi omong kosong itu. Kemudian Zenitsu pun pergi. Tapi sebelum pergi, Tanjiro lupa mengucapkan terima kasih. Karena ketika berhadapan dengan iblis bulan atas, Tanjiro tidak bisa menggunakan satu kakinya. Tapi berkat trik nafas petir yang diajarkan Zenitsu sebelumnya, Tanjiro berhasil menebas leher iblis bulan atas itu. Gerakannya memang tak secepat Zenitsu, tapi Tanjiro tetap berterima kasih. Menurutnya itulah kenapa memiliki hubungan baik dengan orang lain bisa membantu mereka. Tanjiro yakin dari semua yang dipelajari dalam pelatihan pilar itu akan membantu Zenitsu di masa depan. Zenitsu mengatakan ucapan Tanjiro itu tidak akan membuatnya merasa baik, tapi itu hanya di ucapan saja. Sebenarnya perasaan Zenitsu mulai membaik sekarang. Kemudian tiba-tiba ada Gagak mengantar surat dari Oyakata kepada Tanjiro. Setelah itu diperlihatkan Uzui, mantan pilar suara, sedang melatih para pemburu iblis. Tapi para pemburu iblis itu terlihat tidak sanggup menghadapi pelatihan Uzui. Padahal itu hanya latihan lari biasa. Pelatihan pilar ini akan dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, Uzui Tengen, mantan pilar suara, akan melatih stamina dasar. Tokito Muichiro memberikan pelatihan pergerakan cepat. Lalu Kanroji Mitsuri akan melatih kelenturan yang keras. Pilar ular memberikan pelatihan perbaikan jurus pedang. Pilar angin memberi latihan memukul tanpa henti. Lalu pilar batu memberi latihan penguatan otot. Bahkan para pilar pun menjadi lebih baik setelah menerima gelombang demi gelombang serangan dari para pemburu iblis. Jika mereka berhasil menaikkan detak jantung dan suhu tubuh, lalu memunculkan tanda, berarti mereka semua menang. Bagi mereka yang sudah memiliki tanda, mereka akan berlatih supaya bisa terus-menerus mempertahankan tanda itu. Mereka semua termotivasi untuk mempersiapkan pertarungan yang akan datang, kecuali satu orang, yaitu Giyu Tomioka. Dia justru menyendiri di sebuah tempat. Tapi saat itu Tanjiro datang menemuinya. Dia berbicara empat mata dengan Giyu. Tanjiro meminta Giyu untuk melatihnya setelah dirinya pulih, tapi Giyu menolaknya. Tanjiro merasakan aroma amarah dari Giyu. Amarah itu ternyata karena Tanjiro tidak menjadi pengguna nafas air. Karena seharusnya Tanjiro menjadi pilar air. Tanjiro meminta maaf dan menjelaskan bahwa nafas air adalah nafas dasar dan ada banyak percabangannya. Tapi bukan itu maksud Giyu. Giyu mengatakan seseorang harus menjadi pilar air saat ini karena kursi pilar air sedang kosong. Tanjiro bingung dengan ucapan Giyu tentang kursi pilar air kosong, karena seharusnya kursi pilar air diisi oleh Giyu sendiri. Tapi Giyu menyatakan bahwa dirinya bukan pilar air. Kemudian Giyu akhirnya mengusir Tanjiro. Ternyata isi surat Oyakata untuk Tanjiro adalah menugaskan Tanjiro untuk mendekati dan berbicara empat mata dengan Giyu. Sebenarnya Oyakata ingin berbicara sendiri, tapi dia tidak bisa karena penyakitnya semakin parah. Oyakata ingin Giyu melangkah bersama mereka dan tidak memalingkan dirinya lagi dari mereka semua. Sejak saat itu Tanjiro selalu membuntuti Giyu dan berbicara hal tidak penting sepanjang waktu dari siang hingga malam. Dan setelah hari keempat, akhirnya Giyu mengalah. Dia berpikir jika dia berbicara, mungkin Tanjiro akan berhenti membuntutinya. Kemudian Giyu mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak pernah lolos seleksi akhir di Gunung Bunga Wisteria.
Saat itu ada anak yang keluarganya dibunuh oleh iblis sama seperti keluarga Giyu. Dia bernama Sabito. Giyu pergi ke seleksi itu bersama Sabito. Saat itu Giyu berusia 13 tahun. Mereka di sana menjadi akrab. Sabito memiliki rasa keadilan yang kuat dan dia anak yang sangat baik. Dalam seleksi tahun itu hanya Sabito yang mati. Dia mengalahkan semua iblis di gunung itu. Semua orang selain Sabito diterima di seleksi itu. Giyu terluka diserang iblis dan pingsan. Kemudian Sabito datang menyelamatkan Giyu. Dia menyerahkan Giyu kepada anak yang lainnya. Lalu dia menuju arah suara meminta pertolongan. Ketika Giyu sadar, seleksinya sudah berakhir. Giyu lolos karena berhasil bertahan hidup selama 7 hari. Giyu menjadi orang yang bahkan tidak bisa mengalahkan satu iblis pun. Dan justru pingsan di tengah seleksi. Giyu merasa dirinya tidak pantas menjadi seorang pilar. Dia merasa tidak pantas berdiri berdampingan dengan pilar lainnya. Dia tidak sama dengan mereka. Dia tidak punya tempat di antara pemburu iblis. Mendengar cerita Giyu itu, Tanjiro meneteskan air mata. Kemudian Giyu menyuruh Tanjiro untuk mengikuti pelatihan pilar, karena itu baik untuknya. Sedangkan Giyu merasa tidak akan pernah bisa memunculkan tanda itu. Jika itu Sabito, mungkin dia akan bisa. Akhirnya Giyu meminta Tanjiro untuk tidak mencampuri urusannya lagi, karena itu akan membuang-buang waktu. Tanjiro sangat mengerti perasaan menyakitkan Giyu itu. Sabito adalah anak yang melatih Tanjiro di gunung berkabut. Itu pengalaman yang cukup aneh bagi Tanjiro, karena dua orang yang telah mati telah menyelamatkan hidupnya. Tanjiro mengerti bahwa Sabito dan Giyu berada di seleksi yang sama, dan jika Sabito masih hidup, maka dia seusia dengan Giyu. Mendengar cerita Giyu itu, Tanjiro sangat kagum kepada Sabito yang bisa menyelamatkan semuanya. Sedangkan Tanjiro saat seleksi hanya sibuk melindungi dirinya sendiri. Jika Sabito masih hidup, dia pasti akan menjadi ahli pedang yang hebat. Tanjiro semakin mengerti perasaan Giyu, karena kasusnya hampir sama dengan Rengoku saat mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Tanjiro dan kawan-kawan. Rengoku orang yang sangat kuat dan sangat baik. Tanjiro selalu berpikir lebih baik dirinya saja yang mati daripada Rengoku. Tanjiro mulai mengerti perasaan Giyu, tapi Tanjiro tidak tahu harus mengatakan apa, karena dia dan Giyu tidak terlalu akrab. Walaupun begitu, ada satu pertanyaan yang ingin Tanjiro tanyakan kepada Giyu, yaitu bukankah yang Sabito percayakan kepadamu membuat hubungan kalian berdua terjaga? Seketika Giyu terdiam mendengar pertanyaan Tanjiro itu, dan dia mengingat ketika bersama Sabito. Sabito saat itu marah karena Giyu merasa mati adalah pilihan terbaik. Menurut Sabito, nyawa kakaknya hilang itu untuk melindungi Giyu. Berarti masa depan yang kakaknya tinggalkan masih ada bersama Giyu hingga saat ini. Tanjiro merasa bersalah. Sejak dia menanyakan pertanyaan itu, Giyu hanya terdiam saja tanpa mengatakan apapun. Tapi Giyu akhirnya sadar, dia pun akan menghargai hidupnya sendiri yang telah diberikan kakaknya dan Sabito. Saat itu Giyu telah mendedikasikan dirinya untuk pelatihan pilar. Sementara itu, Kocho dan Kanao berada di kediaman kupu-kupu. Kocho mengatakan dirinya tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pelatihan pilar. Kemudian dengan wajah yang serius, Kocho berencana menceritakan kepada Kanao bagaimana cara untuk membunuh iblis yang telah membunuh Kanae, kakaknya Kocho Shinobu. Di lain tempat, Tamayo kedatangan Gagak penyampai pesan milik Ubuyashiki. Gagak itu kesulitan menemui lokasi Tamayo, karena Tamayo selalu berpindah dan menjaga rahasia keberadaannya. Tapi Gagak itu telah mengamati sejak lama dan akhirnya bisa menemukan lokasi Tamayo. Gagak itu menyampaikan pesan dari Ubuyashiki, di mana dalam pemburu iblis ada yang namanya fisiologi dan farmasi iblis. Ubuyashiki mengundang Tamayo dalam penelitian mereka, dan itu termasuk meneliti perubahan pada diri Nezuko. Ubuyashiki mengajak Tamayo bekerja sama untuk mengalahkan Kibutsuji Muzan, dan memintanya datang ke kediaman Ubuyashiki. Perlu kalian ketahui, Tamayo ini merupakan seorang iblis, jadi dia sedikit kaget ketika diundang ke markas besar pemburu iblis. Tanjiro akhirnya telah pulih total dan dia memulai pelatihan pilarnya. Tanjiro memulai dari pelatihan Uzui. Uzui terlihat senang melihat Tanjiro datang. Dia akan membuat tubuh kurus Tanjiro kembali ke dalam kondisi terbaiknya. Para istri Uzui pun sangat senang dengan kedatangan Tanjiro. Mereka menyiapkan banyak makanan untuk Tanjiro. Tanjiro akhirnya berlatih, dan setelah 10 hari, Uzui mengizinkan Tanjiro untuk menuju tempat pelatihan selanjutnya dari Tokito. Lalu Tanjiro berlatih bersama Tokito. Menurut Tokito, Tanjiro semakin cepat dari sebelumnya. Jadi Tokito hanya membantu Tanjiro untuk melemaskan dan mengencangkan ototnya, supaya staminanya berkembang pesat. Setelah merasa koordinasi tubuh Tanjiro sempurna, Tokito pun menyuruh Tanjiro pergi ke tempat pelatihan selanjutnya.
Padahal Tanjiro baru berlatih selama 5 hari saja bersama Tokito. Ketika berbicara dengan Tanjiro, Tokito terlihat sangat senang dan selalu tersenyum. Tapi ketika dia berbicara dengan para pemburu iblis lainnya, wajah Tokito berubah menjadi menyeramkan. Itu benar-benar perlakuan yang berbeda. Setelah itu Tanjiro menuju kediaman Kanroji. Kanroji pun menyambut Tanjiro dengan penuh senyuman dan memperlakukan Tanjiro dengan sangat baik. Tanjiro diminta mengenakan pakaian balet dan mulai berlatih kelenturan dengan meregangkan otot-ototnya. Kemudian setelah itu Tanjiro menuju tempat pelatihan Iguro. Iguro sudah menunggu Tanjiro. Tanjiro menyapanya dengan senyuman. Tapi Iguro menyuruh Tanjiro diam, jika tidak dia akan mati. Iguro mendengar banyak cerita tentang Tanjiro dari Kanroji. Iguro menyatakan bahwa dia berbeda dengan Kanroji. Dia bukan orang yang baik hati. Tanjiro akan berlatih mengayunkan pedang di tempat yang dipenuhi pemburu iblis yang diikat. Tanjiro pun akan diserang oleh Iguro yang memiliki ayunan pedang berbelok melewati para pemburu iblis yang diikat. Tangan Tanjiro gemetar karena takut mengenai rekan-rekannya. Tapi setelah 4 hari berlalu, Tanjiro bisa mengendalikan pedangnya dengan akurasi yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dia bisa menghindari serangan Iguro, bahkan membalasnya. Sesi latihannya pun berakhir ketika Tanjiro berhasil mengenai Haori milik Iguro. Tapi Tanjiro merasa sedih karena dia tetap dibenci oleh Iguro. Akhirnya Tanjiro menuju tempat pelatihan selanjutnya, yaitu tempat Shinazugawa Sanemi. Ketika mencari lokasi, Tanjiro dikejutkan oleh Zenitsu yang kabur dari pelatihan Sanemi karena sudah tidak tahan. Tapi Sanemi datang menyusul Zenitsu dan menyuruh Tanjiro untuk membawanya kembali ke tempat pelatihan. Tanjiro berterima kasih atas bimbingan Sanemi dan dia meminta bantuannya karena akan berlatih bersamanya mulai hari ini. Sanemi mengatakan bahwa dia sama sekali belum menerima Tanjiro. Tanjiro pun sama sekali tidak keberatan karena dia pun belum menerima Sanemi. Alasannya karena Sanemi pernah menusuk Nezuko. Dilihat dari kondisi Zenitsu, jelas sekali pelatihan dari Sanemi sangat keras. Pelatihannya sebenarnya sangat sederhana. Sanemi akan mengayunkan pedang ke arah mereka semua tanpa henti. Tidak ada istirahat sampai mereka muntah atau pingsan. Bahkan Iguro saja masih memberikan waktu istirahat. Sanemi benar-benar kejam. Zenitsu pun marah kepada Tanjiro karena dia membawanya kembali ke neraka. Pelatihan akhirnya dimulai. Sanemi sangat keras jika berhadapan dengan Tanjiro. Jika Tanjiro lengah, dia bisa terluka sangat parah. Hari pertama pun berakhir dan itu sangat parah sekali. Lalu Tanjiro mendengar gennya sedang mencoba berbicara kepada kakaknya, yaitu Sanemi. Tapi Sanemi menolaknya dan mengatakan bahwa dia tidak mempunyai adik. Sanemi menyuruh gennya untuk menghentikan omong kosongnya. Gennya terlihat sedih, bahkan di saat persatuan dan kerjasama dibutuhkan, pertikaian pun masih tetap ada. Alur cerita Kimetsu no Yaiba part 15 pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kimetsu no Yaiba dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.